pilihan tersulit apa yang pernah kamu buat dalam hidup? Ketika gue harus memilih antara gue maksudnya milih antara orang yang gue sayang nih, as in bukan dari keluarga ya, maksudnya cinta sama bokap dan nyokap. Oh, pernah harus memilih antara itu? Iya, waktu gue gagal nikah. Dan itu wah, ya gitu deh. Itu kapan? Politis. Okay. Sorry banget. It's okay. We can pause the time for you. Sorry ya guys. Ini bisa jadi thumbnail nih. Nggak. Itu sih menurut gue yang paling kayak pilihan sulit sih. Tapi ya mau gimana pun gue harus lebih milih keluarga gue sih. Dan itu menurut gue pilihan paling wise. Oke. Sudah sampai situ. Oke. Sudah cukup. Apa proses untuk akhirnya kamu bisa mengambil keputusan itu? Ya, it takes a lot of time for me to think. Tapi pada akhirnya gue lari ke pelukan mereka untuk kayak to tell them myself, kayak udah kayaknya maksudnya sayang apapun gue sama nih orang, tapi gue masih lebih sayang sama lo berdua gitu loh. Gitu sih. It took me like a month to finally decide actually. Dan itu sebenarnya nggak lama sih, cuman kayak it was very hard. Iya. Sorry to ask even more karena aku to be honest nggak tahu exactly prosesnya dan apa yang membuat itu berbeda sehingga itu terpaksa harus jadi pilihan dan nggak bisa disatukan. Kayak satu dan lain hal ya yang gue bisa cerita sih. Tapi kayak ya kembali lagi kayak gue lebih milih blood over love. Oke. Next question. Oke. Dan pertanyaan ini berarti lebih susah daripada mungkin pilihan untuk memilih menjual Instagram account dan mengubah Awkarin menjadi Karina Filda ya. Itu nggak sama sekali susah. Itu nggak susah. Oh ya, it was an easy decision for you. Ya, karena kalau itu Instagram is just like satu ornamen dalam hidup doang gitu loh, kayak ornamen bukan nggak penting ya. Ya nggak terlalu penting gitu loh untuk kalian consider. Kayak justru gue tuh mau bilang ke orang-orang dengan kayak gue nggak menggunakan Awkarin lagi as my personal account, which I donated Awkarin to for the good of community sekarang. Jadi untuk education, information dan juga untuk donasi intinya. Itu gue mau bilang ke orang-orang bahwa followers is just numbers. Gitu loh, kayak lu hilang followers, besok Instagram juga dihapus misalnya sama Indonesia nggak bisa, atau kayak tiba-tiba Mark Zuckerberg mati terus kayak dia nutup semua company-nya, kayak itu nggak bikin lo mati, lo ujung-ujungnya besok juga harus hidup di dunia yang asli gitu loh, bukan dunia maya gitu loh. Dan gue mau ngasih tau ke mereka kalau ya followers is just numbers. But in the end gitu loh. Tapi itu tadi kan saya bilang ya, I have a few encounters with you di social media. Saya bukan tipe orang yang selalu ngikutin exactly prosesnya seperti apa. Tapi ya itu pertama kali I know you itu dari YouTube lagunya. And then the second time saya tahu lagi kabar terakhirnya tentang kamu waktu itu gara-gara ada gempa bumi di Palu. Iya, karena pada saat itu Palu Donggala, I was there juga. Kebetulan saya juga datang ke sana 1 minggu setelah gempa bumi itu terjadi. And I know that actually you were there too, bantuin relawan dan banyak hal yang kamu lakukan yang membuat saya wow, ini Awkarin yang dulu saya tahu. Ternyata dia di sini juga gitu kan, doing similar thing like I did at that time gitu. Tapi
Dan itulah membuat saya tiba-tiba jadi berubah. Oh, what happened gitu? Apa yang terjadi gitu? And I was very proud to see that yang kamu lakukan pada saat itu ternyata consistently kamu terus lakukan sampai hari ini. Maksudnya itu bukan hanya sebuah kayak feeling kayak lagi feeling mau berbagi ya udahlah berbagi gitu. Tapi kan sometimes kalau itu dilakukan terus-menerus konsisten after a few years, ya it becomes your identity kan. Itu benar-benar real, yang sesuatu hal yang memang kamu genuinely have concern and genuinely you do gitu. Makanya ketika sekarang saya bisa tahu lebih banyak lagi tentang kamu dan to see where you are right now and then listening to your story, ya disitulah saya bisa melihat proses seorang wanita muda. Sebenarnya itu gara-gara gue belajar satu teori sih, dimana kayak salah satu founder dari sekolah relawan itu dia yang ngajak gue pertama kali ke Palu. Dia ngajarin gue, maksudnya cara melihat Maslow hierarchy, dimana kayak pada waktu itu gue lagi kayak ngerasa kayak apa yang missing from my life. I already have the fame, I have the love that I need from my family, from my friends, from lover gitu loh. Terus I already have money when I thought money was the answer gitu loh. Ketika kayak apakah kayak yang bikin gue seneng adalah pada waktu itu kayaknya kalau gue famous gue akan seneng deh. Kayak itu deh jawabannya. Ketika gue udah achieve itu, gue ngerasa kayak ternyata ketika gue kayaknya kalau gue punya duit yang banyak kayaknya itu yang akan bikin gue seneng. Ketika gue udah lewatin level itu juga kayak ternyata enggak juga gitu loh. Ternyata duit bukan jawabannya. Ketika gue udah punya maksudnya pacar atau kayak love dari orang-orang terdekat, itu juga bahkan bukan jawabannya. Sampai akhirnya gue bingung apa sih yang gue butuhin gitu loh. Kayak kok gue gak pernah ngerasa gue itu fulfilled ya. Ternyata yang what's missing in my life adalah semua tadi yang gue punya itu cuma punya gue nggak bagiin itu ke orang-orang, ngerti gak sih? Nah jadi di situ gue ngelihat Mas Gao, dia yang punya sekolah relawan, dia ngajarin gue cara melihat Maslow hierarchy. Nah jadi kayak kalian tahu kan ada piramida Maslow itu yang dimana kayak pertama gue lupa lagi intinya yang terakhir yang di paling tinggi ketika orang udah achieve itu semua segala macem. Ada namanya aktualisasi diri, self actualization, dimana itu adalah ketika kita membuat diri kita bermanfaat buat orang lain, bukan hanya buat diri kita doang. Jadi ketika kita udah fulfilled semuanya, kita ingin berbagi gitu loh. Dan ternyata ketika gue ke Palu, itu ternyata yang bikin gue komplit dan ngerasa seneng adalah ketika gue berbagi sama orang gitu loh. Karena oh my god, sesuatu yang kayak ternyata let's say ya, yang nominalnya let's say segini menurut gue kayak ya gue bisa habisin dalam waktu detik. Tapi buat mereka ngelihat itu tuh sampai sedih, bahagia gitu loh, kayak yang terharu. Oh my god, ternyata nominal ini tuh akan berarti banyak ya buat orang lain gitu loh. Jadi kayak dan yang gue lihat juga adalah sebenarnya mereka juga nggak hanya materi yang mereka butuhkan ketika mereka lagi membutuhkan gitu loh. Tapi adalah keberadaan kalian di sana kayak to make them feel that they actually matter gitu loh. To make them feel kayak oh ternyata orang-orang seperti kita, mereka kan melihatnya mungkin orang-orang kecil seperti kita tuh didengar ya. Ternyata kita tuh juga orang gitu loh, kayak kita di treat seperti layaknya manusia, bukan berdasarkan kayak lo siapa, harta atau tata lo gitu loh. Jadi kayak itu yang kayak sebenarnya akhirnya bikin gue fulfilled. Dan I keep on doing that karena itu yang gue butuhin dalam hidup untuk ngerasa fulfilled. Gitu. Dan nggak pernah ada jangan pernah mengecilkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, karena hal yang mungkin kita pikir kecil itu sangat bermakna dan berguna banget di mata mereka. Makanya kalau misalnya kan aku juga ada kita kerja sama kitabisa.com, sering banget buka donasi-donasi untuk yang membutuhkan lah. Kita selalu bilang kayak lu punya berapapun itu akan berarti buat orang, karena 1000 kalau ada 100 juta orang yang care untuk ngeluarin 1000 jadi 100 juta juga gitu kan. Jadi kayak 1.100 juta berapa tuh jadi? Kok ya intinya itu lah, 100 juta. Bener kan 100 juta 100 miliar. Iya ya. Oh yaudah. Iya kan. Itu sih maksud gue. Jadi kayak kalau lu ngerasa kayak gue belum mampu untuk ngeluarin
nominal yang besar, Iya. ya nggak apa-apa keluarin apa yang lo bisa gitu. Setuju. Pertanyaan terakhir. Apa pelajaran paling berharga yang hidup pernah berikan untuk kamu? Pelajaran paling berharga, apa ya? Karena semuanya berharga menurut gue, jadi kayak apa ya? Untuk tidak pernah, menurut gue kayak karena gue akumulasiin aja, karena menurut gue semuanya berharga, jadi gue akumulasiin dari semua perjalanan hidup gue. Gue ngerasa pelajaran yang diajarin ke gue, yang gue dapet adalah untuk berani berproses, kemudian juga untuk nggak takut mengambil langkah, dan untuk mencintai kedua hasil dari kedua hal tersebut, yaitu keberhasilan ataupun kekalahan. Oke. Gitu. Itu sih. Wow. By the way, gue bawa buku tadi, mana coba buku gue? Oh, gue lagi baca buku ini tadi. Oh. Baru beli sih. Gue suka banyak aku suka banget baca buku soalnya. By the way, karena dari dulu kan ya. Nih. School of Life on Failure. Oh, that's nice. Yep. Gue suka banget baca buku, terutama sebenarnya non fiksi sih, kayak lebih ke sejarah gitu. Iya. Kayak baru aja kelar kemarin baca tentang Fatmawati, sekarang lagi baca tentang ini Sarinah. Oke. Lagi nggak tahu ya, lagi pengen ngulik ke situ aja sih. Gue juga punya buku ada tebel segini, G30 SPKI. Oh iya, seriously? Yeah. Gak nyangka loh suka baca-baca history ini gitu. Kenapa gue ini buku apa nih? Ini sebenarnya lebih kayak ke motivational aja sih. Oh, that's nice. Siapa nih yang nulis? Oke. I don't know actually, kemarin kayak ngeliat di satu. Oke. Ntar aku cari. Is it nice? It's been nice, baru baca beberapa lembar sih, karena kemarin masih ngelarin yang kemarin. Oke. Ya, seru banget. Ini satu hal yang mungkin banyak orang juga yang nggak, at least buat saya nggak tahu bahwa kamu punya hobi baca buku non fiksi sejarah gitu. Dan itu sebenarnya gara-gara mungkin kebiasaan dulu kali ya. Kebiasaan dulu kan baca buku untuk belajar. Jadi itu jadi kayak suatu habit yang menurut gue dan gue lagi nekunin lagi habit ini karena gue udah lama banget enggak gitu loh. Gue terlalu terlena dengan kehidupan sampai lupa bahwa yang meaningful seperti kayak I paint gitu loh, kayak dulu melukis. Okay. Jadi dulu tuh sebelum aku ngasilin duit through Instagram or social media, dulu tuh aku waktu SMP nyari duitnya adalah dengan ngelukis dan ngikut lomba ngelukis kayak gitu. Jadi kayak itu yang kayak lagi coba gue tekunin lagi, cuman kayak ternyata kalau over years lu udah punya habit lain susah untuk kayak balik ke habit sebelumnya gitu loh. Cuman gue mencoba untuk mengkolaborasikan habit gue sekarang dengan habit gue yang dulu. Like abis ini probably aku mau ke Vol, ada satu kayak bar gitu. Orang kalau baca buku kan biasanya tenang, gue nggak bisa tenang. Jadi harus butuh musik tapi kayak, dan bukan dari musik situnya, jadi aku pakai headset dan itu dengerin lagu-lagu kayak hip hop keras gitu. Jadi kayak tapi aku bisa fokus on two things itu. Justru aku nggak bisa kalau terlalu diem. Jadi aku kayak pengen buka HP apa segala macam gitu sih. Dan ya itu dia. God give you so many talents. Thank you. Gak banyak orang diberkati dengan talenta-talenta seperti itu. Sebenarnya bisa, cuman harus konsisten. Kan ada namanya nature and nurture. That's true. That's true.